Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah, yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat, dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang keberapa? 27. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-27. Makalah yang ke-27 an Sa'd bin Hilal rahimahullah. Dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah. Innal abda idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i khisalin la yahjubu anhu ar-rizqa. Ketika seorang hamba berdosa kepada Allah, maka Allah masih memberikan 4 hal. Ketika seorang hamba itu berdosa kepada Allah, maka Allah masih memberikan 4 hal. Sudah dosa, masih diberikan 4 hal. Apalagi yang tidak berdosa. Sebegitu baiknya Allah itu. Dosa masih tetap dikasih 4 hal. Apa 4 hal itu? La yahjubu anhu rizqa, ay la yamna'uhu minar rizqi. Allah tidak menghalangi dia untuk mendapatkan rizki. Kita walaupun berdosa tetap bisa makan. Bisa kan? Tetap bisa makan. Kita walaupun berdosa kasih rezeki kesehatan. Kita walaupun berdosa masih punya uang. Kita walaupun berdosa masih punya baju. Kasih rezeki sama Allah, masih dikasih rezeki sama Allah. Itu tanda betapa Allah itu rahmatnya sangat luas, rahmatnya sangat banyak kepada kita sebagai hambanya yang banyak dosanya. Cuma pasti akan berbeda nikmat yang diterima bagi pelaku dosa dan bagi pelaku perbuatan yang baik. Pasti akan berbeda. Orang itu kalau dia melakukan hal yang baik, kemudian dikasih nikmat sama Allah, semisal dikasih rezeki, hatinya itu tenang. Tenang, damai, tentram, merasakan ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang bersemayam di dalam hati bagi orang yang melakukan ketaatan, bagi orang yang melakukan kebaikan. Berbeda bagi mereka yang melakukan dosa, melakukan maksiat, dan juga sama mendapatkan rezeki, beda. Reaksi di dalam hati itu akan berbeda. Bisa jadi dia itu punya banyak uang, tapi karena dia tak sholat, banyak dosa, hatinya tidak tenang. Karena ada sesuatu yang itu dibutuhkan hati, yang itu bukan berupa materi. Seperti sholat, itu bisa menenangkan hati. Berzikir, cari ilmu, itu bisa menenangkan hati. Ketika mendapatkan rezeki, pasti akan tenang hatinya. Beda ketika ngurusi pekerjaan, dia banyak maksiat, dia meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, macam-macam. Iya, dia secara dohirnya bahagia, tapi secara
hati nuraninya bisa jadi hati nuraninya itu hampa, tidak merasakan apapun yang bisa dirasakan oleh mereka yang berbuat ketaatan atau kebaikan. Jadi pertama, Allah itu masih ngasih rezeki kepada orang yang berbuat dosa. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahirau wa batina. Allah itu akan memberikan nikmatnya dengan sangat banyak secara zahir dan batin. Mestinya kalau Allah itu tidak rahmat, yang tidak Islam ya tidak usah kasih nikmat, sekalian langsung mati. Jadi di dunia ini isinya cuma orang Islam. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak baik, isinya orang baik semuanya. Terus nanti yang ngisi neraka siapa? Kan tidak ada. Justru di dunia ini jauh lebih banyak yang baik dibanding yang tidak baik. Ini satu sunatullah ini sudah. Kalau seandainya dunia ini masih lebih banyak orang yang tidak baik, itu satu tanda bahwa ini dunia akan sudah hancur, sudah rusak. Pernah beberapa hari yang lalu saya dijapri oleh seseorang. Katanya menurut penelitian survei, agama yang paling banyak pemeluknya itu bukan agama Islam. Agama apa gitu? Menurut survei di salah satu situs di Amerika kalau tidak salah. Cuma saya masih belum percaya. Saya masih belum percaya dan saya masih percaya bahwa agama Islam paling banyak pemeluknya. Kenapa? Ya karena dunia ini kalau lebih banyak yang tidak baik itu sudah rusak. Kalau lebih banyak yang baik masih akan tetap bertahan sampai hari kiamat. Wa asbagha alaikum ni'amahu batinan wa dhahira. Dan cara menyikapi kita ketika berbuat dosa, bahwasanya orang itu ketika berbuat dosa dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya akan ada satu noda yang nempel di hatinya. Semakin dia itu menambah lagi dosanya, titik hitam itu akan semakin membesar sehingga ketika semakin banyak, semakin tebal, maka sulit untuk dibersihkan. Ibaratnya begini, gampang sebenarnya, analoginya itu gampang. Tahu panci ya? Panci atau wajan, tahu ya? Nah, itu ketika dipakai masak, ditaruh di atas kompor, itu yang baru, panci yang baru atau wajan yang baru. Itu biasanya kan kena asap kan? Kemudian ada hitam, warna hitam di bawah itu. Itu kalau baru sekali hitam, selesai dipakai langsung dicuci, itu kemungkinan hilang, cepat hilangnya. Tapi kalau terus tiap hari dibiarkan sampai semuanya hitam, ya mungkin bisa, tapi sulit, butuh waktu yang cukup panjang. Nah, dosa juga seperti itu ibaratnya. Akan ada titik noda hitam yang di dalam hati kita itu. Padahal hati kita itu tempat di mana Allah itu memandang hambanya. Kita seringkali cara berpikirnya salah. Satu contoh begini. Misalkan baju saya putih, karena saya suka warna yang putih. Banyak baju saya putih itu. Ada 10 lebih kalau tidak salah. Putih. Misalkan ini putih, terkena noda segini. Saya itu malu kalau pas dipakai. Malu dilihat orang. Ini kok ada nodanya. Cuma kadang-kadang orang itu tidak berpikir secara cerdas. Apakah kita lebih mementingkan malu dilihat makhluk dibanding malu dilihat Khalik? Sudah berapa banyak noda yang sudah nempel di hati kita itu sudah berapa? Padahal yang dilihat Allah itu bukan rupa kita, bukan rumah kita, bukan zahir kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Coba kadang-kadang keterangan seperti ini juga dipotong-potong, dipahami setengah-setengah. Orang itu yang penting hatinya. Misalkan ada orang tidak berhijab, yang penting ininya. Itu namanya bodoh kuadrat, itu namanya. Berhijab itu kewajiban, urusan ini urusan lain. Jangan dicampur adukkan. Yang penting hatinya. Ya, itu ada pembahasannya sendiri.
Maka orang itu ketika dia sudah ada titik hitam di hatinya, itu tidak akan hilang kecuali dengan dibersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah. Apalagi memang sekarang bulan Rajab itu bulan yang sangat dianjurkan untuk kita banyak istighfar kepada Allah. Rajab syahrul istighfar. Makanya orang itu kalau sudah hatinya itu terlalu hitam, hidupnya gelap, apa-apa kayaknya tidak nemu jalan, punya masalah, tidak ada solusi, terlalu gelap. Yang gelap bukan wajahnya tapi ininya. Tidak terlalu gelap di sini. Bagaimana ketika ada orang dia berjalan di satu hutan, kemudian di situ tidak ada cahaya sedikit pun, dia akan tersesat di situ. Tidak bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana merah, mana hijau. Mungkin ketika megang sesuatu ini kok panjang, dikira apa? Ternyata ular. Itu jika yang gelap adalah matanya. Lalu bagaimana jika yang gelap adalah ininya, hatinya? Tersesat. Benar-benar tersesat itu. Tersesat di dunia sih masih mending. Kalau tersesat nanti di dunia dan di akhirat, kayak apa nasibnya kita? Bagaimana keadaan kita waktu itu? Akan sangat menyedihkan. Makanya itu diabadikan di dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron itu artinya adzanbu ala dzanbi, dosa di atas dosa, sampai akhirnya hitam pekat di sini. Dan sebagian orang yang memang hatinya bersih itu tahu seperti itu. Makanya hati yang bersih itu bisa nyambung kepada hati yang bersih lainnya. Jadi ketika ketemu sama orang itu merasakan kedamaian. Coba kita saja bisa merasakan sendiri. Melihat orang soleh, ya, tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah salaman, tidak pernah tanya-tanya, tidak pernah ngobrol, kok bisa tenang ya hatinya? Karena hatinya bersih, beliau itu. Hatinya nyambung kepada Allah, sehingga kita itu juga hanya dengan memandangnya saja itu sudah kita ingat kepada Allah. Itu salah satu ciri kekasih Allah itu seperti itu. Kalau ada kita ketemu dengan orang seperti itu, cukup dengan melihat kok tiba-tiba kita itu merasa banyak mendapatkan nasihat, merasa ada teguran yang sangat keras, dan tiba-tiba kita itu ingat kepada Allah. Jangan lepas itu orang seperti itu. Jangan lepas, karena jarang-jarang orang seperti itu. Jangan lepas, cari terus itu. Di mana dia, cari itu. Karena itu orang istimewa. Salah satu ciri kekasih Allah. Ini yang pertama. Dan orang itu ketika melakukan kebaikan ada banyak manfaat. Salah satunya tadi kan saya jelaskan bahwasanya orang berbuat kebaikan dan orang berbuat dosa itu sama-sama masih dikasih rezeki. Tetap dikasih rezeki sama Allah. Hanya saja orang itu kalau berbuat kebaikan maka ada cahaya di dalam wajahnya. Cahaya wajahnya itu bersinar. Ya, kalau istilah orang sekarang glowing, tapi glowingnya itu beda. Glowing dengan bersinar itu beda. Kalau glowing itu kan apa ya? Bisa termakan oleh keringat. Bisa jadi tidak glowing. Tapi kalau orang itu bersinar wajahnya, kayaknya ada aura-aura yang gimana itu. Pokoknya tenang gitu ngelihatnya, itu adem gitu, walaupun orangnya biasa-biasa. Walaupun orangnya biasa. Kenapa? Itu namanya glowing lahir batin, itu namanya tembus itu. Bukan cuma wajah yang ada di kepala ini, tapi juga wajah yang ada di sini. Wa nuran fil qalbi. Orang itu kalau berbuat kebaikan maka akan ada cahaya di dalam hatinya. Wa quwwatan fil badani, badannya akan memiliki kekuatan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan timbul rasa cinta dari orang lain. Itu kalau orang melakukan kebaikan. Jadi memang Allah tetap ngasih rezeki.
Bukan berarti kita jangan mengambil kesimpulan seperti ini. Kalau misalkan kita maksiat, dosa, tetap dikasih rezeki, mending maksiat saja. Itu namanya goblok. Karena apa? Karena rezekinya orang yang berdosa dengan rezekinya orang yang melakukan kebaikan berbeda. Walaupun semua itu rata dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua dikasih rezeki. Ini yang pertama. Orang itu kalau berbuat dosa masih dikasih rezeki, tidak terhalang rezeki dari Allah. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihah, tidak terhalang dari kesehatan. Orang tidak sholat, banyak yang sehat. Orang tidak puasa, banyak yang sehat. Orang tidak cari ilmu yang wajib, banyak yang sehat. Masih tetap dikasih rezeki sehat, dikasih sehat. Tapi semua itu yang dikasih sama Allah itu bersifat dohir semuanya. Tidak ada yang bersifat batin. Tidak ada. Dari rezeki tadi, rezeki yang dohir semuanya. Ini sehat juga berhubungan dengan yang dohir. Ada orang yang tidak sholat, sehat, banyak, tetap dikasih rezeki. Itu sebenarnya Allah itu ngasih alarm kepada kita. Orang yang tidak taat saja masih diberi kebaikan oleh Allah. Mestinya kita harus berpikir bagaimana orang yang taat, kebaikannya Allah itu sebesar apa. Mestinya orang harus berpikir seperti itu. Masih tetap diberikan kesehatan. Justru misalkan kayak Fir'aun itu, diceritakan bahwa Fir'aun itu tidak pernah sakit sama sekali. Batuk, pilek, flu, bersin, sampai bersin pun tidak pernah Fir'aun itu. Karena tidak pernah merasakan sakit, akhirnya dia itu mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi kadang-kadang sebuah kelebihan itu bisa menyebabkan orang itu mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, salah satunya sombong. Makanya ketika kita jatuh dalam keterpurukan, itu sebenarnya Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa manusia itu lemah. Kamu itu manusia, ciptaanku. Kamu itu lemah. Tidak semuanya kamu itu memiliki banyak kelebihan, punya ini dan itu. Kadang jatuh dengan masalah-masalah yang sepele. Itu betapa menunjukkan kita itu disuruh kembali kepada Allah, menyadarkan. Kalau kelebihan tidak bisa menjadikan kita itu dekat dengan Allah, jangan-jangan muncul lahirlah Fir'aun-Fir'aun yang lain nanti. Ana rabbukumul a'la. Walaupun kita tidak sampai mengaku ana rabbukumul a'la, ya minimal ana khairun minkum, aku lebih baik daripada kalian. Makanya hati-hati dengan sebuah kelebihan. Kekurangan juga sama, yang menjadikan orang tidak ridho terhadap takdir Allah itu juga sangat bahaya sekali. Makanya penting cari ilmu, dan cari ilmu. Karena cari ilmu tidak ada batasnya, dari lahir sampai mati. Kita tidak usah ragu terhadap rezekinya Allah. Allah itu menjamin rezekinya kita itu. Bayi kalau sudah lahir itu sudah dipersiapkan rezekinya oleh Allah. Kadang ada orang takut punya anak dengan alasan, anak saya makan apa? Makan nasi, makan apa? Masak batu, ya tidak mungkin. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Coba ya, perempuan kalau belum punya anak, bisa tidak keluar ASI? Bisa. Kalau sudah keluar anak, bisa. Betapa memang Allah itu rezekinya sudah diatur. Kita kok ribut-ribut dan ruwet-ruwet mikirkan yang bukan tugas kita. Waktu bayi masih berada di dalam kandungan, secara akal mati itu bayi. Secara akal, nafasnya gimana? Walaupun di situ kan ada nyambung-nyambung, cuma kalau kita mikir ya pakai otak kita yang sangat lemah ini, kayaknya tidak mungkin bayi itu bisa hidup di sini selama 9 bulan itu. Makannya gimana? Apa cukup? Apa gimana? Pernahkah kita mikir seperti itu? Rezekinya itu siapa yang nyiapkan?
Masa ibunya? Bukan. Rezeki yang menyiapkan itu Allah. Semuanya itu dari Allah. Makanya di dalam satu ayat Al-Qur'an disebutkan innallaha huwar razzaq. Inna kalau dalam istilah ilmu nahwu itu menunjukkan satu kesungguhan, apa ya? Taukid. Taukid itu menguatkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa. Ditambahi lagi Allah Ar-Razzaq, zat yang banyak memberikan rezeki. Karena kadang-kadang orang tidak percaya bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Sebagian orang meyakini yang ngasih rezeki adalah pekerjaan. Sehingga ketika dia berhenti dari satu pekerjaan, dia bingung. Nanti saya makan apa? Tuhan kamu itu pekerjaan apa Allah? Kan begitu. Kita jangan membatasi rezeki dari satu pintu. Ini yang jadikan pikiran kita ruwet itu. Bisa jadi kita berhenti dari satu pekerjaan, tapi kita dikasih rezeki oleh Allah dengan pintu yang lain. Masa rezeki kita cuma dari satu pintu itu saja? Seakan-akan kita meyakini Allah itu tidak punya banyak cara untuk ngasih rezeki kepada hambanya. Allah itu miskin, Allah bukan kaya. Ini keyakinan yang tidak benar seperti ini. Ini yang kedua, dikasih kesehatan walaupun orang itu berbuat dosa, maksiat. Yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzamba. Allah tidak menampakkan dosa kita. Kalau kita berbuat dosa masih ditutupi oleh Allah. Ini salah satu rahmatnya Allah. Berbeda dengan dulu ketika zamannya Bani Israel. Bani Israel itu ketika dia berbuat dosa langsung tertulis di pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya, dosanya ini dilakukan oleh si fulan, nanti cara nebusnya seperti ini. Dan bahkan salah satu cara nebus dosa agar diampuni itu harus bunuh diri. Salah satu caranya. Itu semuanya dan bisa dibaca oleh siapapun, baik yang menempati rumah itu maupun orang luar. Itu orang dulu, zaman-zaman dahulu, pada masa Bani Israel langsung tertulis itu. Bukan kita sendiri yang nulis, langsung otomatis ada tulisannya. Tapi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, termasuk kemuliaan dan termasuk rahmat dari Allah, kita berbuat dosa masih ditutupi oleh Allah. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan masih ditutupi oleh Allah. Dan sebenarnya kita itu dihormati bukan karena kebaikan kita, tapi karena dosa kita ditutupi oleh Allah. Seandainya dibuka satu saja, tidak sudi orang itu menghormati, memuji, mengagungkan, memuliakan. Satu saja. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan ditutupi dosa-dosanya ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan itu bagaimana? Sebenarnya dia itu berdosa sembunyi-sembunyi saat sendiri, malam hari misalnya, tapi pagi-pagi cerita sama teman-temannya. Itu sebenarnya Allah bukan membuka dosanya, tapi dia sendiri yang mujahir, terang-terangan. Ini jadi dosa itu walaupun kecil jadi dosa besar itu, karena disebarluaskan, apalagi diikuti oleh orang lain. Selama kita menutup-nutupi, maka itu satu hal yang baik, dan kita iringi dengan membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dosa apapun tidak usah ngomong ke orang, hatta zina tidak usah ngomong ke orang, karena sifat orang itu sangat sulit untuk menjaga rahasia. Iya, kalau sekarang bisa menjaga, pas suatu saat dia itu lagi auleng gitu, pas dia menyebarkan aib-aib itu gimana? Kalaupun misalkan tanya, misalkan ada seseorang yang berbuat zina, ya tanya aja ke ustadz begini, ustadz ini ada orang berbuat zina, ini bagaimana sikapnya, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan? Tidak usah nyebut saya, toh kenyataannya nanti jawabannya juga pasti mengarah ke situ kan. Lebih aman itu, tidak membuka aib. Ustadz ini gimana ya, ini kok ada orang selingkuh misalkan, itu bagus daripada suami saya selingkuh misalkan. Iya, nanti kan jadi timbul satu kesimpulan,
Oh berarti kamu itu istri murahan sampai suamimu bisa selingkuh. Kalau Mbak Diana tidak mungkin paham itu Bu Sumina, karena masih belum waktunya. Nah, kalau kita berbuat dosa masih ditutupi dosa kita oleh Allah, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Wala yu'aqibuhu ajilan, yang keempat, kalau ada orang berbuat dosa tidak langsung disiksa di dunia, tapi ditangguhkan di akhirat, tidak dilupakan. Ditangguhkan tapi tidak dilupakan. Coba ya, seandainya kalau kita berdosa langsung disiksa, habis ini penduduk ini. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Habis sudah. Sekali berbuat dosa langsung disiksa. Umat-umat terdahulu langsung disiksa itu. Bisa jadi tiba-tiba terbakar oleh api, macam-macam itu. Kita masih ditunda-tunda. Nanti sampai di akhirat. Tujuannya apa? Agar kita itu punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi Allah tidak lupa itu. Kalau tidak bertaubat, Allah tidak melupakan. Menangguhkan iya, melupakan tidak. Menangguhkan iya, melupakan tidak. Makanya dalam satu hadis disebutkan al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak mungkin sirna, akan terus ada. Wadzambu la yunsa. Dosa tidak mungkin dilupakan oleh Allah. Waddayyanu la yamut. Allah tidak akan mungkin mati. Semua ada catatannya masing-masing. Tapi ada 3 dosa yang siksanya disegerakan di dunia. Hati-hati, sangat berbahaya. Selain 3 dosa ini, siksa masih ditangguhkan oleh Allah di akhirat ketika dia tidak bertaubat. Ada 3 dosa. Pertama, uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Kita mau semulia apapun, nyakiti kedua orang tua, kamu mau cari ridhonya siapa kalau bukan cari ridhonya Allah? Ridhonya Allah, salah satu pintunya adalah ridho dari kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ini yang pertama, dosa durhaka atau menyakiti kedua orang tua. Yang kedua, qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Tali silaturahim di sini yang masih ada hubungan kekeluargaan. Jangan dipahami silaturahim itu memutus silaturahim. Misalkan ada mantan ya, sudah putus, masih tanya nanti, Ustadz gimana ya nanti, apakah saya termasuk orang yang memutus tali silaturahim? Saya sudah memblokir mantan-mantan saya. Nggak apa-apa, bagus itu. Bagus, karena bikin orang itu jadi emosi soalnya. Bikin orang itu jadi pikirannya tidak tenang. Itu bukan memutus tali silaturahim. Oh saya biar tetap bisa kontak. Kontak itu istri yang tidak bagus. Itu namanya membuka luka yang sudah lama kering itu namanya. Makanya ada 3 dosa. Salah satu diantaranya uququl walidain, kemudian memutus tali silaturahim. Dikatakan dalam sebuah keterangan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Orang mulia apa orang mati di tengah Ka'bah? Kalau dia memutus tali silaturahim maka dia dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain, kecuali yang didolimi memaafkan. Tapi tipe Mbak Diana ini gampang memaafkan orang ini. Sering dibully soalnya. Mendolimi orang lain yang tidak dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Makanya disebutkan di sini ada satu keterangan bahwasanya Nabi Adam itu pernah berkata, sesungguhnya Allah memberikan umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku dan umat-umatku, kata Nabi Adam. Pertama apa? Qabulu taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatuhum. Nabi Adam itu kalau bertaubat dan umat-umatnya bertaubat itu harus ke Mekah. Kalau tidak ke Mekah tidak diterima taubatnya.
Sedangkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad bisa bertaubat di mana saja, tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di majlis, di rumah bisa, di kamar bisa, di kantor bisa, di sekolah bisa, di mana-mana saja, termasuk semuanya buminya Allah. Kita bisa bertaubat asal benar-benar tulus di dalam bertaubat kepada Allah, pasti akan diterima taubatnya. Ini yang pertama, kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammad ya'suna uratan fayalbasuhum. Dulu Nabi Adam itu ketika bermaksiat, beliau dalam keadaan berbusana, pakai baju, tapi ketika bermaksiat kemudian dijadikan telanjang, dicopot itu bajunya. Cuma umatnya Nabi Muhammad itu ada yang maksiatnya telanjang masih ditutupi oleh Allah. Kurang baik apa Allah itu? Ditutupi di sini bisa jadi ditutupi dengan pakaian atau bisa ditutupi dengan aib-aibnya. Yang ketiga, kata Nabi Adam, dulu ketika aku bermaksiat, berdosa kepada Allah, aku dipisahkan dari pasanganku, dipisahkan dengan Siti Hawa. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad mau maksiat, mau dosa, tetap bisa bersama sampai surganya Allah. Enggak, itu enggak kira sampai di surganya Allah itu. Orang setia itu ketika sama-sama masuk surga bersama. Kalau enggak setia, itu berarti satunya di neraka, satunya di surga. Nah, makanya kalau pengen sehidup sesurga, ya taat bersama, berbuat baik bersama. Jadi sudah tidak laku lagi istilah aku ingin bersamamu sehidup semati. Nah, itu sudah ada sudah ada zamannya. Kalau sudah mati, tidak kira ikut mati juga. Mana ada orang itu, aku ingin bersamamu sehidup semati. Mati ya sudah, mati sendiri, saya tidak mau mati kan gitu. Kalau perlu cari lagi. Karena ada. Aku ingin bersamamu sehidup sesurga. Hidupnya juga bersama, di surga juga bersama. Itu namanya setia, itu namanya. Yang keempat, kata Nabi Adam, sewaktu aku berdosa di surga, kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad berdosa di luar surga, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Asal taubat, surganya siapa? Itu 4 hal yang akan diterima bagi orang yang berbuat dosa. Pertama, masih dikasih rezeki. Kedua, masih diberikan kesehatan. Ketiga, ditutupi oleh Allah. Yang keempat, tidak langsung disiksa di dunia. Itu 4 hal yang masih diterima bagi pelaku maksiat, dan kita mestinya harus mikir itu saja diterima oleh orang yang berbuat maksiat, apalagi orang yang berbuat taat dan kebaikan. Nah, di sini ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan setelah ini ada sedikit rapat sebentar saja. Tidak sampai jam 7. Wallahu a'lam bishawab.